Shalom, jemaat Tuhan. Kita sudah tiba di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Dan kami semua, para penatua, pemimpin berharap setiap Bapak, Ibu, Saudari tetap antusias di dalam Tuhan. Tetap bersemangat mengikut Tuhan. Karena kita percaya pandemi ini bukan suatu kebetulan. Ada maksud Tuhan yang mulia di dalam hidup kita masing-masing. Dan minggu lalu kita sudah melihat dan mendengar suatu kesaksian dari teman-teman yang mempraktikkan gaya hidup komunitas sepakat. Mereka sungguh-sungguh mau berkomitmen setiap hari berinteraksi di dalam ibadah sejati Coram Deo. Mereka lakukan di malam hari, bahkan setiap malam. Luar biasa. Itu bukan kalau dengan gerakan Roh Kudus, tidak mungkin dilakukan. Tetapi Roh Kudus di hati mereka menggerakkan mereka untuk mereka mencari Tuhan bersama-sama. Dan mereka berinteraksi satu dengan yang lain, mau terbuka apa adanya. Mau saling menasehati, saling menegur, dan mari saling mengaku dosa. Luar biasa. Dan kami percaya ini suatu gerakan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan yang kita pelajari minggu lalu tentang Coram Deo, itu bukan saja suatu ibadah mesbah doa 1 jam di pagi atau malam hari, tetapi suatu prinsip menyadari, menghayati hadirat Tuhan. Hidup senantiasa di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang Coram Deo sepanjang hari. Jadi sekali lagi, bukan cuma 1-2 jam, tetapi sepanjang hari senantiasa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kita menyadari Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang hidup di dalam kita. Wow, luar biasa. Dan saya mau kita mulai dengan seorang tokoh yang hidup di abad ke-17 di Perancis bernama Madame Jean Guyon. Madame Jean Guyon lahir dari keluarga yang kaya raya dan dia dikaruniakan paras yang cantik. Tetapi di umur 15 tahun, keluarganya memaksa dia menikah dengan seorang cacat yang berusia jauh di atasnya, berumur 38 tahun. Dan dia tidak hidup bahagia. Dia hidup sangat menderita. Tetapi dari sejak kecil memang Madame Jean Guyon sudah banyak waktu untuk berdoa dan mencari Tuhan. Dan kemudian dia bertumbuh menjadi seorang tokoh yang terkemuka di Perancis. Karena memang kecerdasannya dan kecantikannya sehingga sangat terkenal. Banyak orang datang untuk mendengar ceramahnya, khotbahnya, wejangannya, dan terpesona baik oleh firman yang dibagikan maupun kecantikannya dan kecerdasannya. Tetapi suatu hari Madame Jean Guyon diizinkan mengalami penyakit cacar yang merusak segala kecantikan wajahnya. Dan ini menjadi suatu proses kehidupan buat dia. Setelah dia memang tidak bahagia dengan pernikahannya yang dipaksakan, dia juga menderita secara fisik. Sesuatu hal yang merusak apa yang dia banggakan itu kecantikan. Dan lebih lagi dia dipenjarakan oleh Raja Perancis yang waktu itu, Raja Louis ke-14 selama 25 tahun. Bukan karena perbuatan kriminal, tetapi karena tulisan dan ajarannya yang luar biasa memberkati banyak orang, tetapi benar-benar tidak disukai oleh kerajaan Perancis. Dan salah satu tulisannya adalah yang berjudul The Experiencing of the Depth of Jesus Christ. Mengalami kedalaman akan Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Dia bahkan dipenjara begitu lama, 25 tahun. Bahkan dia menderita sakit yang luar biasa 7 tahun karena diracuni saudara. Tetapi apa yang menjadi tulisannya sungguh menjadi inspirasi yang luar biasa bagi tokoh-tokoh Kristen setelahnya. Yaitu The Quakers, The Moravian, John Wesley dari kalangan Metodis, Watchmeni dan beberapa tokoh-tokoh yang berikutnya saudara. Dia seorang yang menjadi tokoh di dalam kedalaman kita akan Tuhan. Penghayatan kita akan Kristus yang tinggal di dalam kita. Nah hari ini saya mau kita belajar
Ada satu kebenaran ayat yang Madam Zhang Guyong ajarkan tentang Matius 10 ayat 39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dikatakan firman Tuhan ini kalau kita mencari nyawa atau mempertahankan nyawa, apa maksudnya? Nyawa adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Dan setiap kita pasti berbeda-beda yang dimaksud dengan nyawa ini. Ada orang yang mengutamakan kecantikannya. Ada orang yang mengutamakan kecerdasannya. Ada orang yang mengutamakan kekayaannya, ketenarannya, dan segala hal yang dunia banggakan. Mungkin itu akan menjadi nyawa bagi kita. Sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang kita prioritaskan, kita kejar dan kita pertahankan supaya kita tidak kehilangan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita mempertahankan nyawa, justru kita akan kehilangan nyawa. Tuhan tidak ingin kita membanggakan selain Yesus Tuhan yang menjadi pusat dan utama dalam kehidupan kita. Dan Madam Zhang Guyong kehilangan kekayaannya, kehilangan kecantikannya, kehilangan kebebasannya. Dia dipenjara, dia wajahnya rusak, waktu itu belum ada obat untuk penyakit cacar. Bahkan dia menderita penyakit karena diracuni. Berbagai hal yang dunia utamakan dia tidak dapatkan lagi. Padahal dia sudah memiliki semuanya. Tapi dia memilih tetap ikut Kristus. Dia memilih makin lama makin menghayati Kristus. Dan justru pengalaman penderitaannya itu membawa dia semakin mengalami kedalaman akan Kristus. Dan ayat berikutnya di Kolose pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kristus adalah hidup kita. Kita di dalam Kristus. Kalau Kristus mau menyatakan diri, kita pun akan ikut bersama-sama. Atau lewat kita, Kristus boleh dinyatakan kemuliaannya kepada dunia. Apakah orang di luar hidupmu bisa memandang Kristus, melihat Kristus tinggal, terekspresi dalam hidup kita? Kalau tidak ada, berarti kita yang lebih menonjol, bukan Kristus. Madam Zhang Guyong benar-benar mengalami kehancuran kebanggaan diri. Dan dia hanya bangga hanya kepada Kristus. Bangga akan kemuliaan Kristus. Dan itulah yang nampak buat dunia, saudara. Sampai berabad-abad akibatnya, dampaknya sampai hari ini, saudara. Luar biasa, saudara. Nah, kita sekarang mau belajar bagaimana sebetulnya menghayati, mengalami kedalaman akan Kristus adalah prinsip tinggal di dalam Kristus. Saya tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saya. Manunggal dalam Kristus, bersama Kristus. Ini satu kebenaran yang paling utama dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Bukan Kristus di luar kita lalu kita ikuti dari belakang. Tapi Kristus tinggal di dalam kita dan memimpin kita. Kristuslah menjadi pusat kehidupan kita, menjadi sumber kehidupan kita. Penghayatan akan Kristus yang tinggal di dalam kita, inilah kunci rahasia keberhasilan hidup di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 dari versi MILT. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku, di sini manusia lama, telah disalibkan bersama Kristus. Aku, yaitu manusia baru, hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Kita sudah belajar beberapa minggu lalu tentang manusia lama dan manusia baru. Kita yang dahulu keturunan Adam, kita adalah manusia lama. Budak dosa. Si dosa, si iblis adalah menjadi tuan kita. Dan kita dikuasai oleh dosa. Roh kita mati dan tubuh jiwa kita menjadi alat memproduksi dosa. Kita terbelenggu dalam dosa.
dan upah dosa adalah maut. Manusia lama kita rusak, manusia lama kita tidak berguna. Tetapi lewat Kristus, manusia lama kita juga sudah disalibkan, sudah mati bersama Kristus dan dikubur waktu kita mengalami kuasa baptisan. Dan akhirnya kita bangkit menjadi manusia baru bersama Kristus. Dan sekarang kita semua adalah manusia baru dalam Kristus. Roh kita sudah sempurna. Roh kita sudah instan diselamatkan. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Hidup Allah tinggal di dalam kita. Dan dikatakan di sini, kalau aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Kristus inilah yang akan memimpin hidup kita, menguasai kita, mengarahkan kita menjadi sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi prinsip di mana kita dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Kristus, bahkan dipenuhi oleh Kristus menjadi rahasia keberhasilan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu saudara, di dalam slide berikutnya kita bisa melihat bahwa kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ketika kita menjadi manusia baru, kita harus benar-benar menyadari roh kita yang sudah final, yang sudah instan sempurna, yang sudah total sempurna, selamat sempurna, saudara. Dan dikatakan di Filemon pasal yang pertama ayat ke-6, versi Amplified, saya bacakan. I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good things which is ours in Christ. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya iman kita bisa mengalirkan kehidupan Allah dengan efektif, dengan penuh berkuasa, penuh dampak. Dengan cara yaitu apa? Kita menyadari, memahami dengan tepat, dengan benar apa yang kita miliki di dalam Kristus. Apa yang kita sudah punyai, apa yang kita alami ketika kita lahir baru. Ketika kita jadi manusia baru, saudara. Ini menjadi rahasia sekali lagi. Oleh sebab itu kita percaya kalau kita sudah jadi manusia baru, roh Allah yang tinggal di dalam kita ingin mengalirkan hidup Allah itu keluar, terekspresi dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi kita memiliki jiwa yang mengalami suatu proses, perlu proses. Sepanjang hidup kita diperbaharui pikiran, perasaan, kehendak, hati nurani kita dikuduskan terus menerus. Dan ini ibarat katup atau keran. Kalau kita buka keran kita supaya hidup Allah yang mengalir keluar, hidup Allah akan mengalir keluar. Tetapi kalau kita tutup keran atau katup jiwa kita, karena kita ditipu oleh dunia, kita dikuasai oleh dosa kembali, maka hidup Allah yang sudah sempurna itu tidak bisa mengalir keluar. Oleh sebab itu keputusannya ada pada kita. Karena jiwa kita punya kehendak. Kehendak untuk dipimpin roh atau kehendak untuk dipimpin oleh daging. Oleh sebab itu saudara, kita mau hari ini belajar bagaimana kita mau senantiasa dikuasai oleh roh. Di dalam slide berikutnya Roma 8 ayat ke-9 dari versi BSD dikatakan, tetapi kalau roh Allah sungguh-sungguh berkuasa di dalam hati kalian, kalian tidak akan hidup menurut kemauan badan kalian. Kalian akan hidup menurut kemauan roh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita punya keputusan, punya kehendak bebas. Apakah kita dipimpin oleh roh Allah? Ingat saudara, roh dan kebenaran. Inilah prinsip kita hidup membangun manusia roh kita. Kalau kita memilih untuk memandang kepada Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita mencari firman, mencari kebenaran. Kita selalu mau merenungkan firman. Kita selalu memegang kebenaran jadi prinsip utama hidup kita. Tapi kalau jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita lebih dikuasai hawa nafsu dosa, dikuasai dunia ini, maka kita memandang referensi hidup kita kepada dunia ini. Kita mencari kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita dikuasai, ditipu lagi oleh dunia. Dan akhirnya kita jatuh lagi dan terikat lagi seperti manusia lama. Padahal kita adalah manusia baru. Kita punya kuasa yang luar biasa untuk mengalahkan dosa. Tetapi kalau kita dikalahkan oleh tipu daya dan menyerahkan diri kepada tipu daya,
ya kita seperti kembali ke manusia lama. Padahal manusia lama kita sudah mati dan dikubur. Ini semua pekerjaan iblis dengan tipu dayanya, saudaraku. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bagaimana manusia batin kita yang lebih dominan, lebih berkuasa, lebih superior memimpin hidup kita. Bukan manusia lahiriah yang dikuasai oleh hawa nafsu dosa dan dunia. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kita membangun disiplin rohani Coram Deo. Bagaimana kita membangun disiplin rohani intim dengan Tuhan senantiasa. Ada 3 level atau 3 tahapan yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama disebut keintiman reaktif. Apa ini, saudara? Kita baru bereaksi mencari Tuhan ketika ada masalah. Ketika ada problema yang kita alami. Nah, inilah keintiman yang di awal perjalanan rohani kita. Dan kebanyakan kita akan mulai dari sini. Dan tanda-tandanya adalah kita mengalami suatu kekeringan rohani, sesuatu padang gurun rohani. Saudara mengalami betul-betul tidak merasakan Tuhan itu dekat dengan saudara. Sepertinya jauh dari Tuhan. Tapi banyak orang malah terjebak dengan berbagai ikatan dosa. Dan menikmatinya, bahkan tenggelam di dalam dosa, saudara. Ini benar-benar tipu daya yang mematikan. Ingat kalau kita di padang gurun, saudara betul-betul kehausan, saudara betul-betul membutuhkan air. Dan tanpa air lama-lama saudara akan mati. Ingat saudara, kekeringan rohani akan menyeret kita makin lama makin jauh menjadi mati rohani. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan atau murtad, saudara. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak anak Tuhan yang tanpa sadar pelan-pelan makin jauh dari Tuhan, bahkan sudah terhilang saat ini, saudara. Oleh sebab itu ketika kita mengalami kekeringan rohani, reaksi yang benar adalah kita rindu haus mencari air. Kita rindu haus mencari Tuhan. Kita mau bertobat dari kehidupan yang kering ini. Kita mau mencari solusi, saudara. Dan saudara mungkin mencari teman saudara, saudara ingin mencari jawaban lewat firman Tuhan. Atau apapun saudara butuh itu, saudara. Saudara sedang urgent, mendesak. Kalau tidak saudara akan mati. Dan apakah saudara sampai tingkat menyadari ketika ada problem, ketika ada masalah terjadi, itu tanda Tuhan memberi peringatan keras. Tuhan memberi warning buat kita bahwa ayo, tanpa Tuhan hidupmu akan hancur. Engkau bahkan akan terseret lebih jatuh lagi dalam dosa. Engkau bahkan terperangkap, terpenjara lagi, terbelenggu lagi dalam ikatan-ikatan dosa yang mematikan. Oleh sebab itu, mari cepat cari Tuhan. Cepat datang haus mencari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, di tingkat ini kita memilih mau lari kepada dosa lebih dalam lagi, lebih jatuh lagi. Atau kita justru mencari jawaban, mau bertobat dan mencari Tuhan, saudara. Inilah yang disebut keintiman reaktif. Di dalam keintiman reaktif, kita akan melakukan 2 hal, yaitu transformasi hati dan pembaruan pikiran. Yang pertama adalah transformasi hati. Kenapa kita mengalami kekeringan rohani? Kenapa kita terikat oleh belenggu dosa? Karena ada 2 akar penyebab dalam hidup setiap kita. Yang pertama adalah pengalaman-pengalaman traumatis dan luka dari masa lalu keluarga kita. Bahkan banyak kita mungkin dari latar belakang yang keluarganya sudah menolak. Bahkan dari sejak kita ada di rahim ibu kita. Banyak orang yang mau digugurkan dari sejak awal dia ada di dalam rahim ibunya. Ini sesuatu perkara yang luar biasa, saudara. Akan melukai dan merasa tertolak yang hebat, saudara. Dan banyak perkara-perkara luka-luka berikutnya yang dialami ketika dia waktu kecil, dari pola asuh orang tua yang salah, dari bully di sekolah, dari perlakuan-perlakuan atau kesalahan-kesalahan yang berikutnya yang terjadi dalam hidupnya. Dia banyak mengalami luka-luka. Dan yang kedua adalah pola dosa. Pola dosa yang keluarganya lakukan, yang orang tuanya lakukan. Mungkin orang tuanya penyembah berhala, orang tuanya hidup dalam kenajisan, orang tuanya hidup di dalam cinta uang dan segala bentuk hal-hal yang salah dalam kehidupan keluarga. Dan itu menjadi suatu pola yang diikuti langsung dalam kehidupannya. Seperti copy paste, kita lakukan persis apa yang sudah menjadi budaya salah dari keluarga.
Dan bila saudara bertobat lahir baru menerima Yesus, saudara tidak dicabut akar pengalaman trauma dan pola dosa itu, maka itu menjadi celah tipu daya yang paling kuat menggoda engkau jatuh lagi dan jatuh lagi. Oleh sebab itu, ini semua harus dilakukan transformasi hati. Mari saudara, kalau engkau sebagai orang percaya anak Tuhan yang masih jatuh bangun di dalam dosa, yang banyak dikuasai luka batin, saudara datang kepada komunitas sepakat saudara datang mencari bapak atau ibu rohani saudara untuk dilayani sampai saudara sembuh. Yang kedua adalah pembaruan pikiran. Saudara, semua pikiran manusia adalah punya kecenderungan menjadi pengembara. Pikiran kita bisa mengembara kemana-mana. Kita susah untuk fokus kepada Kristus, kita fokus kepada Tuhan. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat ke-5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam pembaruan pikiran yang paling penting adalah pikiran kita yang liar yang mengembara kemana-mana. Apalagi kita lebih banyak melihat lewat segala perkara yang negatif di sosmed, di film, di drama-drama yang tidak membangun. Maka pikiran kita lebih dikuasai pikiran-pikiran yang berbagai hal yang negatif saudara. Dan ini membuat kita susah berfokus kepada Kristus. Oleh sebab itu saudara, dikatakan firman Tuhan, kita mesti mematahkan itu. Kita mau menolak segala godaan-godaan, entah itu dari sosmed, dari film, dari drama, dari apapun yang kita lihat, yang kita dengar. Itu membuat kita terkecoh, membuat kita tertipu. Itu merupakan pengalian-pengalian yang iblis buat untuk kita tidak fokus kepada Kristus. Saudara, di masa-masa pandemi begitu banyak orang yang stres, orang yang kesepian, orang yang bingung galau. Dan mencari solusi bukan fokus sama Tuhan, tapi fokus dari perkara-perkara dunia. Dia mengasihkan diri dari kegiatan-kegiatan dunia yang hanya membangun manusia lahiriah, bukan manusia batiniah. Entah dia cari kuliner kemana-mana, dia cari hobi yang baru di mana-mana saudara. Dan akhirnya dia tidak fokus kepada Tuhan. Ini yang menjadikan kita makin terperosok, makin kering rohani. Oleh sebab itu hari ini saya mau kita belajar, kita harus bertobat. Itu semua tidak ada gunanya saudara. Kita harus fokus bertobat dan mengembalikan pikiran kita kembali ke Tuhan. Kembali menyadari roh Tuhan ada di dalam saya. Kristus yang hidup, yang berkuasa itu tinggal di dalam saya. Yang berkuasa membuat saya mengalahkan dosa. Mari fokus kepada Kristus. Madam Zhang Guyong berkata, engkau sampai dalam dengan Tuhan. Engkau sampai mengalami Tuhan dalam sekali. Saudara, ini yang menjadi kerinduan setiap kita yang mau dipulihkan, yang mau menang atas dosa saudara. Dan kemudian kita belajar tentang keintiman yang aktif. Ini level yang kedua, tingkat yang kedua. Keintiman aktif, kita mendisiplin untuk senantiasa punya ketertiban waktu berdoa dan membaca firman. Dan saudara, saya pun lahir dari keluarga yang tidak disiplin. Saya punya background dari papa yang cuek, yang tidak mendidik saya untuk hidup disiplin. Dan saya dari kecil pun tidak terbiasa hidup disiplin. Hidup saya sembarangan, hidup saya semau-mau gue saudara. Oleh sebab itu saya sulit sekali untuk punya kedisiplinan diri saudara. Dan ini menjadi pergumulan, tapi saya sadar saya butuh membangun keintiman yang aktif. Bersama komunitas sepakat, saudara mengambil komitmen saudara. Ayo kita cari Tuhan sama-sama. Ayo kita doa sama-sama. Ayo kita sharing firman Tuhan 4M sama-sama. Itu melatih kita membangun keintiman yang aktif. Dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan roh adalah kehidupan doa kita. Bagaimana kita bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Roh dengan roh ada persekutuan roh lewat doa. Dan yang kedua kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman sampai kita memahami, mengerti akan firman Tuhan. Ingat, kalau kita baru
mengetahui firman itu hanya sekedar pengetahuan. Tetapi kalau kita mengerti, memahami firman, firman itu seperti makanan, bukan saja kita tahu itu enak, tapi kita kunyah, kita alami dan benar-benar kita rasakan makanan itu enak. Dan bahkan makanan yang sehat itu membuat tubuh kita jadi sehat. Kita alami dampaknya. Firman itu memerdekakan kita. Nah, di dalam hidupan doa kita belajar hari ini tentang dua hal, yaitu belajar senantiasa bersyukur. Bersyukur adalah mengakui Tuhan dan setiap perbuatannya yang dialami dalam hidup kita dari masa lalu sampai saat ini. Bapak Ibu, tipu daya iblis membuat kita akan mudah bersungut-sungut dengan segala yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hari-hari ini ekonomi begitu sulit, hubungan begitu sulit, segala hal yang kita maui tidak mudah kita dapatkan. Tetapi kita harus belajar bersyukur. Mari ingat kembali semua perbuatan Tuhan, mengakui kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari semua masa lalu sampai hari ini saudara. Kita bersyukur buat keselamatan yang kita terima. Dulu kita orang berdosa yang memberontak kepada Tuhan. Kita bersyukur kita diselamatkan lewat ada seorang yang membawa Injil memenangkan kita. Luar biasa, kita ingat sekali Tuhan menuntun kita dalam setiap perjalanan kita. Sampai kita boleh mungkin mengalami perjumpaan dengan pasangan hidup kita dan kita menikah. Dan kita dipercayakan keluarga, kita boleh bekerja, kita boleh melayani Tuhan. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan orang-orang seiman yang menjadi teman komunitas, teman gereja kita saat ini. Dan semua peristiwa kehidupan, mari ingat-ingat semua pendampingan, penyertaan Tuhan senantiasa luar biasa baik dalam hidup kita. Dengan kita bersyukur saudara, engkau benar-benar merasakan Tuhan itu luar biasa. Kita bisa mengalami, menikmati Tuhan. Yang kedua, berserah saudara. Berserah adalah mengakui Tuhan itu berdaulat dalam setiap bagian kehidupan kita. Dan menyerahkan setiap rencana kita dari saat ini sampai masa depan kita. Penyerahan kita kepada Tuhan ini kunci berikutnya saudara. Mari disiplin untuk berserah. Disiplin untuk menyerahkan seluruh rencanamu kepada Tuhan. Seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Bahkan setiap detail bagian demi bagian hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan mata kita untuk boleh dipakai melihat kemuliaan Tuhan. Bukan melihat hal yang kotor, yang najis. Kita menyerahkan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Bukan untuk mendengar gosip dan berita-berita buruk. Kita mau menyerahkan mulut lidah bibir kita untuk memperkatakan kebenaran dan perkataan yang membangun saudara kita. Bukan yang menghina, bukan gosip, bukan fitnah, bukan tipu daya, bukan yang menghancurkan saudaramu yang lain. Kita mau serahkan seluruh tubuh kita, boleh dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Tubuh yang sehat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita serahkan waktu kita 24 jam satu hari. Dari pagi, siang, sore sampai malam. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk dipakai melayani Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada satupun waktu yang sia-sia buat kepentingan dunia dan dirimu sendiri. Saudara, bahkan me time saudara menjadi God's time. Waktu Tuhan yang terindah. Saudara bisa menikmati Tuhan. Dan itu adalah segala-galanya. Bukan segera menikmati keinginan-keinginan daging kita. Tapi sungguh-sungguh menikmati Tuhan itu yang top, yang nomor satu, yang terutama dalam hidup kita saudara. Mari kita berserah penuh. Serahkan semua hal-hal yang saudara mesti kalah. Kita menyerahkan keuangan, pekerjaan, dan bisnis kita. Mungkin hari ini saudara mengalami kesulitan di dalam keuangan. Tapi bukankah kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita? Kalau Tuhan mau menyelamatkan kita bukan saja roh saja. Tapi seluruh aspek kehidupan kita pun diselamatkan. Dia sekarang jadi pemilik hidup kita. Dia adalah Raja dan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita mau menyerahkan seluruhnya termasuk keuangan kita kepada Tuhan. Maka kita tidak ada lagi kekhawatiran. Bahkan Tuhan menyediakan segala pekerjaan, bisnis, customer, peluang kepada engkau. Karena Tuhan mau percayakan perkara-perkara besar kepada kita. Bahkan Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya memberkati orang-orang yang lain saudara.
Sekali lagi, berserah ini merupakan kunci yang luar biasa dalam hidup kita berkemenangan. Dan ketika kita terus aktif dengan sadar kita mau membangun kehidupan manusia batin, manusia roh kita, doa dan firman, maka kita akan tiba di dalam level yang ketiga, tingkat yang ketiga yang disebut keintiman otomatis. Wow, kalau sudah menjadi otomatis, ini menjadi suatu gaya hidup yang menetap. Suatu kebiasaan manusia baru yang luar biasa, saudara. Disinilah kita bukan lagi kering, tapi bahkan sudah tenggelam, menyatu, melebur dengan Tuhan sendiri. Kita sudah dikuasai Tuhan, dipenuhi Tuhan saja. Di dalam Efesus 3 ayat 19b, Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Allah yang memenuhi kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Kasih karunia-Nya berkelimpahan dalam hidup saudara. Maka saudara benar-benar mengalami Tuhan sepenuhnya, menikmati Tuhan sepenuhnya. Dan ini disebut Coram Deo sepanjang hari. Senantiasa di hadirat Tuhan. Selalu rindu, saudara? Mari, ini waktunya. Kita tidak bisa sendirian melakukan ini. Kita butuh komunitas sepakat untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, untuk saling kita membangun dan melakukannya bersama-sama lewat kuasa tubuh Kristus atau komunitas. Maka kita akan membangun gaya hidup Coram Deo, senantiasa gaya hidup Coram Deo sepanjang hari. Kita mau saling membangun di hadirat Tuhan. Kita mau terbuka dengan Tuhan senantiasa, luar biasa, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sadar, Tuhan, kami tidak mau ditipu lagi. Kami tidak mau dijebak lagi dengan segala kenikmatan dunia, pengalihan dunia yang penuh dengan segala kebohongan, segala kepalsuan, Tuhan. Ini semua akan menjadikan hidup kami sia-sia, ya Tuhan. Tapi hari ini kami belajar bagaimana kalau kami sudah hidup di dalam roh, hidup di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kami. Kami sudah memiliki segala yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kristus, kami mau mengalami penyatuan dengan Engkau. Kepenuhan-Mu, ya Tuhan. Kepenuhan roh di dalam kami. Kepenuhan Kristus di dalam kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau disiplin menyerahkannya kepada Engkau saja, Tuhan. Pimpin kami sepenuhnya, Bapa, dan segala tipu daya yang selalu menyerang kami, sehingga membuat pikiran kami tergoda untuk mengembara, untuk beralih kepada hal yang dunia. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Kami taklukkan dengan firman Tuhan, kuasa firman itu yang memerdekakan kami. Pikiran kami tidak mau kami isi dengan perkara dunia yang sia-sia, tapi kami mau isi dengan firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dan kami mau ingat Kristus senantiasa. Menyadari, Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan, mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa kita di sorga, yang sungguh mengasihi kita anak-anaknya. Dan juga Kristus Yesus yang tinggal di dalam kita, yang mau mengalirkan kasih-Nya, mengalir lewat hidup kita. Dan kuasa Roh Kudus yang meneguhkan hidupmu lewat tanda ajaib dan mujizat yang menyertai kesaksianmu sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you all.